Sahabat Mira Asset, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mira Asset, kita akan sama-sama belajar mengupgrade diri agar kamu dan aku juga bisa menjadi investor dan juga trader yang handal. Hari ini kita udah kedatangan Pak Ilham Muslim, Master Tradernya Mira Asset Sekuritas Indonesia, yang akan mengajari kita cara pede cari saham cuan. Hai Pak Ilham, welcome back to BBM. Halo Bu Alia, halo sahabat Mira Asset. Jadi hari ini sahabat Mira Asset, kita akan kembali lagi ke laptop dan buka aplikasi HOTS ya Pak ya? Betul sekali. Yaitu kita mau screening saham nih. Ya. Pakai cara apa? Oke, di sini kita langsung aja ya. Ya. Baik sahabat Mira Asset, di sini kita mau screening saham dengan menggunakan menu yang ada di search stock ya. Itu kita pakai easy condition. Nah, di sini mungkin bisa kita lakukan pemilihan saham dan akan lebih confidence nih untuk kita menghold sahamnya. Jadi yang mau trading silakan, mau swing atau invest juga silakan. Ya. Oke, kita langsung aja ya. Di sini saya bukain dulu pertama untuk menu search stocknya. Kita masuk ke bagian 0111 easy condition search. Nah, jangan lupa di sini sahabat Mira Asset diklik setting dulu ya bagi yang belum tahu ya. Nah, di sini setelah kita setting, ini udah sesuai dengan karakter kita nantinya ya, harga maupun volume disesuaikan dengan karakter masing-masing ya. Kalau di sini sebagai contoh saya menggunakan harga minimal 84 dengan volume minimal yang sudah terjadi itu 2.500 lot. Nah, kita klik OK. Nah, kalau sudah nanti kita pilih langsung indikatornya. Ya, di sini indikator MACD signal ya, baris kelima, breakthrough to MACD signal yang kita gunakan. Lalu kita klik load. Nah, dari kurang lebih 880 saham yang sudah listing di bursa kita, dipilihin nih sama robotnya Mira Asset yang bernama HOTS ya, itu sudah ada 14 saham yang indikator MACD signalnya itu mengatakan atau sedang kondisi lagi break up ya. Nah, dari sini kita urutkan bagian submenu MACD-A ya. Kita urutkan dari yang terbesar dulu ya. Nah, di sini terlihat ya bahwa yang terbesar 76, yang terkecilnya minus 14. Nah, ini kita boleh reject semua ataupun kalau mau lebih cepat kita reject aja bagian-bagian yang memang positif ya. Jadi tidak minus posisi MACD signalnya ya sahabat Mira Asset. Nah, di sini boleh ambil walaupun dia sudah besar, contoh di sini YNKP sudah di 76,95, bukan berarti ini tidak bisa memberikan potensi profit. Ini tetap bisa. Nanti kita lihat kondisi sahamnya, posisinya di chartnya ya. Di sini juga saya bukain untuk menu chartnya ya. Kita masuk ke 0500 yaitu bagian multi chart. Tampilannya akan seperti ini. Kita keluarkan indikatornya ya. Yang pertama kita munculin indikator tadi ya, ada MACD ya. Kita klik bagian ini, pilih yang bagian pertama ya, karena di sini ada dua MACD. Kita pilih yang MACD signal. Kita klik dua kali, dia akan muncul seperti ini ya. Lalu yang berikutnya tambahan indikator OBV ya. Nah, ini untuk menguatkan iman kita untuk menghold sahamnya nanti. Oke, double confirmation ya Pak. Betul ya. sekali. Tadi apa namanya OBV? OBV. Apa nih singkatannya? OBV itu on balance volume, yang dimana dia termasuk bagian indikator dari volume. Dari volume ya. Jadi kita juga melihat volumenya. Ya. Oke, kita klik dua kali di sini. Nah, dia nanti akan langsung masuk seperti ini ya ke bagian tengah di chart. Baik sahabat Mira Asset, kita langsung konfirmasi. Tadi untuk saham yang pertama ada INKP ya, walaupun sudah MACD-A-nya sudah mau ke 100% ya. Nah, di sini kita bisa cek. Nah, ini MACD signalnya di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat ya bagiannya ini di 76-an tadi ya. Nah, ini yang dimaksud MACD-A maksudnya ya. Oke, jadi apa yang ada di screener seperti tadi angkanya menunjukkan 76, ini juga bisa terlihat di chart tersebut ya Pak? Betul, ya? jadi confirm dia sama ya. Nah, di sini bisa kita lihat sesuai yang ada di screeners bahwa dia sudah muncul sinyal untuk area pembelian. Yang dimana yang harus diketahui sahabat Mira Asset, indikator MACD ini termasuk indikator trend following atau trend follower ya. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi kita bisa langsung mengidentifikasi bahwa saham ini melanjutkan
uptrendnya. Oke, Tuh. jadi ternyata MACD ini juga mengindikasikan tren ya, trennya mau dibawa uptrend, sideways ataupun downtrend. Betul sekali ya. Oke. Nah, di sini saya jelaskan sedikit juga untuk sahabat Mirai Aset. Kalau tadi kita di easy condition itu untuk bagian MACD-nya ada yang plus, ada yang minus ya. Tadi saya sempat kita cek ada yang minusnya sampai 14. Nah, yang maksudnya minus 14 itu adalah MACD yang berada di area bawah pivot point. Nah, di sini ada garis lurus horizontal ya, sahabat Mirai Aset bisa perhatikan. Nah, ini ada bagian 0. Nah, ini bisa kita sebut itu area pivot point. Jadi kalau dia bergerak di atas ini berarti itu angka MACD-nya plus, positif. Oke. Tapi kalau di bawah itu angka MACD-nya minus, negatif. Tapi bukan berarti yang di area negatif itu kita tidak layak untuk beli, enggak juga. Ya. Tapi bedanya dia dengan MACD histogram dalam artian kalau sahamnya atau harga si MACD-nya berada di atas pivot point, ini menandakan sahamnya lebih oke untuk kita hold jangka panjang. Oke, jadi itu yang membedakan antara teritori positif dan teritori negatif ya Pak ya? Betul sekali. Oke, walaupun kita melihat mundur sedikit nih ya Pak ya, Ya. kayak MACD yang ada di teritori negatif tapi menunjukkan sinyal buy, Ya. itu juga berpotensi ya, jadi nggak Berpotensi. selamanya yang negatif itu buruk ya. Benar sekali ya. Oke, sahabat Mirai Aset, dari sinyal yang sudah muncul di MACD ini, sahabat Mirai Aset sudah bisa ambil keputusan untuk melakukan pembelian. Oke. Untuk melakukan pembelian, nah pastinya kalau memang kita bukan untuk trading, untuk swing ataupun invest, biasakan lakukan pembeliannya bertahap. Oke, Ya. jadi jangan all in ya. Jangan all in dulu. Oke. Oke, kita masuk dulu sebagian. Nah, kita konfirmasi dari si OBV-nya ya. Selama OBV-nya masih berada di atas, ini contoh di sini ada dua garis ya, ada biru, ada orange. Selama orange-nya masih di atas garis biru, maka itu dia sudah terjadi golden cross. Berarti disitulah kita lakukan penambahan lot. Oke, jadi ingat sekali lagi ya, selama garis orange di atas garis biru, ini kita bisa pede untuk menambah porsi alokasi saham tersebut ya Pak. Betul. And then setelah itu sahabat Mirai Aset, ya kita tinggal tunggu sahamnya berkembang pesat. Dan sahabat Mirai Aset, inilah cara PD cari cuan dengan indikator saham baik OBV dan juga MACD. Karena dengan sinyal MACD yang terjadi di tanggal 9 bulan 6, ternyata saham INKP ini terus melanjutkan penguatan dan menunjukkan uptrend selama garis oranye di atas garis biru OBV tersebut. Betul sekali. Nah, di sini kita lebih mengkonfirmasi lagi ya, berapa lama sih dia naiknya dan berapa persen. Ya, setelah ada area tadi MACD dan terkonfirmasi dengan OBV sampai OBV-nya kembali dead cross ya. Di sini kita bisa lihat ya. Ya. Selama 22 hari atau 22 candle bursa ya, dengan kenaikan cukup luar biasa ya, 23,65%. Oke, jadi siapa sangka ternyata dua indikator ini berhasil membuktikan ada satu saham nih yang bisa naik 23%. Ternyata nggak cukup satu, mari kita coba cek ke saham kedua nih Pak. Oke, siap. Kita buka lagi easy conditionnya tadi ya. Nah, di sini ini kebetulan kita lagi live market ya. Ya. Ya, jadi mungkin ketika saya klik lot ini akan berubah. Ini saya klik lot lagi ya. Nah, dia berubah ya, jadi agak berkurang. Tadi ada 16, sekarang ada 14. Oke. Ya, karena kita lagi live market, jadi marketnya masih berjalan ya. Di sini saya klik lagi, saya urutkan MACD bagian A-nya. Nah, di sini INKP-nya pun tadi 76, sekarang udah 84. Wow. Berarti harganya makin tinggi tuh. Makin ya. tinggi, yes. Nah, di sini kita mungkin bisa coba saham yang lain ya. Let's say misalnya yang memang baru mulai ya untuk MACD-nya ya. Nah, di sini kita bisa cek ada saham TBIG ya, Tebik. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya terkonfirmasi sesuai ya dengan easy condition tadi, sinyalnya sudah muncul di area buy ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk OBV-nya pun masih di area positif. Jadi kita sudah bisa melakukan untuk pembelian di saham Tebik. Baik sahabat Mirai Aset, kita summary sedikit ya. Untuk pertama-tama tadi kita masuk ke search stock ya, kita pilih bagian easy condition search ya, lalu kita pilih baris kelima yang di sebelah kiri ya, dari atas itu breakthrough to MACD signal. Nah, dari sini kita bisa urutkan MACD bagian A-nya
ke area yang lebih positif, jadi yang terbesar ya, sampai yang bagian terkecil. Nah, di sini kita bisa pilih, mungkin bisa mayoritaskan untuk pemilihan yang di area positif ya, dibandingkan yang dia di area minus. Nah, setelah dari sini kita masuk ke multi chart tadi, kita munculin area indikator-indikator tadi ya, baik MACD signal dan OBV-nya. Nah, lalu yang berikutnya untuk memperkuat ya iman kita untuk menahan sebuah sahamnya ini, ya kita bisa gunakan dari konfirmasi daripada si OBV. Selama dia sudah muncul area indikator atau sinyal buy dari MACD, tinggal kita konfirmasi di OBV-nya. Selama OBV-nya garis oranye di atas garis biru, maka itu masih trend up, kita bisa terus hold. Gimana sahabat Mirai Aset, ternyata hold saham itu bisa makin pede hanya dengan 2 indikator yang baru saja kita pelajari. Terima kasih banyak ya Pak Ilham atas ilmu indikatornya. Sama-sama Bu Alia. Saksikan terus belajar bareng Mirai Aset agar kamu bisa menjadi smart trader dan juga investor yang portofolionya makin wonderful dan cuannya makin powerful. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan!